warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Di sini siapa kakak kelas? James. James ini Pak. Tolong bimbing doa. Baik. Before we study, kita berdoa masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Maaf ya, Bapak lagi enak badan. Oh, siapa? Saya juga tidak enak badan. Kalau Bapak ada kesalahan atau ada yang kurang dienakan ini, tolong di apa ya Pak? Nama Pak. Sini ada yang tidak hadir? Ada Ada Pak. Andi, Okan, Aska. Irham. Ilham? Ya. Mana? Kenapa itu nggak hadir? Fernanda yang bolos. Emang suka bolos di waktu malas. Siapa Fernanda? Anda oke, nanti kita hubungi Keluarkan. dia. Oke Pak. Terus yang lain kenapa? Andi kayaknya di sana Pak. Dari orang push rank sama saya sama Push rank? ibu. Wah, itu yang Iya. Iya Pak. Nah, jadi kita lanjut ke materi. Materi kita itu tentang jalur rempah Nusantara, kedatangan bangsa, Portugis dan perlawanan rakyat Indonesia. Nah, jadi baju. Makasih ya. Saya mau nanya, coba Azah rempah-rempah apa saja? Oke. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan? Reko. Oh itu. Tidak termasuk ikan. Maaf apa? Kunyit. Masuk. Rambutan. Oh termasuk ikan nanti tahun depan. Rambutan. Oke, jadi kita kita lanjut. Tambahkan jalur rempah masuknya bangsa Portugis. Jadi jalur rempah dipicu oleh jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, yang memutus akses perdagangan Eropa ke Asia ini sehingga mendorong bangsa Portugis melakukan penjajahan samudra demi mencari sumber rempah-rempah secara langsung. Nah, itu tadi yang kalian sebutkan seperti cengkeh, pala, masak apa itu semuanya ada. Itu sebagai apalagi Ada Pak. Ada. Dengan misi Gold Glory dan Gospel, nah Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1911. Nah, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque sebagai pintu gerbang utama sebelum akhirnya mencapai pusat rempah di Maluku pada tahun 1512. Nah, kedatangan mereka ini bertujuan bertujuan untuk memonopoli perdagangan komoditas berharga seperti lada tadi, pala dan cengkeh yang saat itu harganya setara dengan emas. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang kemungkinan emas lebih tinggi ya kayaknya. Iya Pak. Ada yang tahu harganya berapa? 2.300.000 Pak. Nah, tuh. Jangan pas 1 gram bisa lihatnya tuh. Wow. Nah, jadi bentuk perlawanan terhadap Portugis. Nah, masyarakat rakyat di Nusantara ini melakukan perlawanan terhadap Portugis karena kebijakan monopoli perdagangan dan ambisi penguasaannya. Nah, Portugis dipandang sebagai ancaman sekaligus pihak yang merugikan rakyat untuk perang tersebut diwujudkan melalui aksi militer. Nah, serta upaya merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Portugis. Selanjutnya itu ada perlawanan Kesultanan Aceh. Kesultanan ini berperang melawan Portugis untuk merebutkan jalur perdagangan di Selat Malaka. Nah, Aceh ini muncul sebagai kekuatan satu yang membendung pengaruh Portugis di wilayah tersebut. Nah, perlawanan ini menjadi upaya nyata Aceh dalam memperluas kekuasaan sekaligus mempertahankan ekonomi dan siang agamanya.
Karena kalau kita lihat di Aceh itu sangat kuat ya agamanya. Bahkan kalau kalian tidak berjilbab kemungkinan bisa dian. Bapak Muhammad ide. Muhammad, James. James, Muslim Muslim itu ya. Ini ya. Enggak ada bermanfaat. Kalau yang Muhammad. Pandai. Keluar. Ada pemakaman. Nah ini dia dampak Apa Pak ini dia apa? Awas kabelnya Pak. Gak boleh tulang. Tidak. Tidak. itu aja atau Azan, Pak. aja ya. Oke kita skip dulu. Belum. Belum itu. Masih oke kan? Jadi kita lanjutkan karena aja sudah selesai. Lalu kita lanjut dampak perlawanan. Itu yang pertama menunjukkan penolakan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Portugis. Nanti Bapak mau tanya kenapa menunjukkan penolakan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Portugis. Nah, saya mau tanya kenapa Kesultanan itu menolak penjajahan yang dilakukan oleh Portugis? Mungkin satu orang. Wania tahu. Fania ini kita Pak, dia lagi satu terus Pak. Iya Pak. James kalah ya. Aku kalah. Dia keberatan. Jawab coba. Karena ini Pak, si orang Eropa Portugis ini mereka monopoli Pak. Ya, Jadi betul. karena nggak mau terima. Ya, betul sekali apa yang katakan Dewa. Ini ada lagi yang mau menambahkan? Sari, kayaknya sepertinya kamu ini paham Sari. Ya. Sudah, kalau tidak tahu. Ini apa ya? Nah, itu yang kedua itu memberikan semangat untuk mempertahankan kedaulatan wilayah di Nusantara. Yang ketiga, mendorong kerjasama dalam persatuan antar kerajaan di Indonesia. Nah, yang keempat itu memberikan pengalaman awal dalam melawan bangsa Eropa di Nusantara. Nah, ini contoh rempah-rempah yang kalian sebut tadi. Bisa kita lihat. Apa itu? Pala. Ya. Cengkeh, kayu manis, banyak putih, dan Ini kok kita bisa lihat nih. Kalau ada yang belum tahu pala seperti apa, cengkeh seperti apa, kayu manis seperti apa. Pak bunga kegunaannya tuh apa? Itu seperti pewangi masakan, misalnya kayak nasi goreng. Oh, Itu lebih bagus ya? nasi goreng pakai bunga apa? Iya, itu untuk pewangian. Oke. Setahu saya sih masuk ke kamar juga. Foto apa? Iya, foto. Iya, itu juga. Soalnya saya ada pernah makan nasi goreng di daerah depan Hotel Aston itu Masih menggunakan Ya. Pak, gimana? ya. Tembakau masuk rempah-rempah Pak? Oh tidak. Tidak. Ada itu ada putih Pak, kalau ada hitam itu dari apa? ada hitam. Nah itu kan ada sering menjemur. Asli gitu. Yang selanjutnya. Nah ini peta untuk bangsa Eropa Portugis. Nah ini peta ini menunjukkan jalur laut yang ditempuh para penjajah Portugis untuk mencapai Nusantara setelah jalur darat baru dikonstruksi. Nah kenapa mereka lebih memilih jalur laut? Karena daratnya belum ada Pak. Kalau lautnya mengalir. Nah coba ajukan. Karena jalur darat itu pada saat itu dikuasai oleh wilayah Ottoman, jadi Iya, betul bangsa Eropa sekali. tidak bisa lewat jalur darat. Ya betul apa yang tadi dikatakan oleh Erdogan karena di jatuh ke tangan Ottoman.
karena Toman ini kasih bea cukai itu terlalu tinggi karena pajak. Ya Indonesia saat ini nggak jelas kan? Ya, tuh. Nah, ini permasalahannya apakah ini murni perdagangan atau ada misi penguasaan yang lebih besar? Saya mau nanya kepada kalian. Kan tembak. Nah ini jawabannya. Nah, kedatangan mereka ini didorong oleh misi 3G. 3G. 3G asik. Jaringan. Nah, itu termasuk yang pertama ada gold, glory, kejayaan, dan gospel. Nah, yang pertama siapa yang mau menjawab apa itu gold atau itu glory, gospel? Yang bisa menjelaskan? Kalau Pesan, ya betul. Kalau gospel itu ingin menyebarkan agama. Iya, betul. Nah, jadi kita sudah selesai, kita ada tugas kelompok nih. Kelompok. Bapak bikin kecewa saya sudah balik ya. Bikin selesai gitu. Sudah. Nah ini ada tugas kelompok, kita diri 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Kalau ada kebingungan dengan tugasnya boleh dipertanyakan ke Bapak ya. Kamu udah bantu tuh, Pak. Baru mau mulai. Kita tolong ini dibagi aja. Soleh sama Irfan pindah ke situ. Si Irfan pindah ke sini. Sini soalnya. Kenapa Irfan di sini aja Pak? Kan Aku masih bisa baca. Oh ya sudah. Irfan. Si memberikan saran. Dia sudah memberikan sarannya Pak. Sudah. Aji. Bacakan tiga. Ibu, ojo stop. Iya bantu dong. Itu bagus juga nanti pintarnya bacakan sendiri ya. Temannya siapa tuh? Kalau mau kamu paling aktif ya. Wah, bagus tuh. Bapak soleh, menjadi penenang soleh, ada penenang. Ada suara. Kayaknya banyak ngomong aja menyanyi Pak. Iya, salonnya Doan, jangan cerita-cerita doan. Oh ya. Haji cerita apa Haji? Cerita apa? Kerja kelompok ini Pak. Ini dapat kayak gitu ya Pak. Dari itu tadi. Iya Pak. Itu gimana? Ada yang dibingungkan sana? Oh bagus dong. Pak, nomor 2 gimana Pak? Bagaimana ibadah di Konstantinopel pada 1453 masa nomor 2. Ini maksudnya kita jadikan kerjanya Konstantinopel Pak. Panjang ini. Singkat aja. Muhammad Al-Fatih punya strategi. Iya, Pak, siap, Pak. Iya, Oke, waktu kerjaannya tinggal 2 menit. Boleh kalau waktunya tidak sempat.
Apa ini? Santai deh, Pak. Itu Pak. Lagi kerja kelompok. Nih, kalian lihat di kelompok 2. Tenang, bagus. Kadang ada dia itu belakangnya diem. Boy, boy dia. Iya. Pak, sebelum makan dari tadi. Saya diam dari tadi. Oh dia. Kau dia bapak kau keluar. Oh dia. Oh iya. Kau juga. Sopan dia. Muhammad Rasulullah. Banyak yang Oke. Tinggal 30 detik. 30 detik. yang itu lagi. Satu, dua, sudah selesai, Wan? Perwakilan ya, satu kelompok. Satu orang. Kelompok berdua nggak apa-apa. Bikin siapa yang maju? Sudah, Selesai. sudah. Ini karena waktunya tidak sempat, kita berikan saja minggu depan kita presentasikan. Tidak apa-apa kan? Selesai ini, Pak. Tidak usah Oke. Saya minta satu orang untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Irfan. Irfan Dewa. Ini loh. Itu mau ya. Hebat. Perlawanan terhadap Portugis sebelum bangsa bentuk persatuan dari perjuangan awal bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan Eropa di Nusantara. Perlawanan tersebut dilakukan oleh berbagai kerajaan untuk mempertahankan wilayah kekuasaan serta jalur perdagangan rempah-rempah. Meskipun belum sepenuhnya berhasil mengusir penjajah, perlawanan ini menjadi fondasi penting bagi perjuangan bangsa Indonesia pada masa depan. Oke, terima kasih Pak sudah menyimpulkan. Anak-anakku sekalian sudah berkontribusi mengerjakan kelompok tadi. Mungkin ini saja pelajaran yang kita lewati. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.